Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmini. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat sebuah tugas video untuk menanggapi sebuah penjelasan video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Perlu diketahui bahwa di dunia ini ada dua ekonomi yang berkembang, yakni ekonomi kapitalis, kemudian ekonomi sosialis, dan juga adanya percampuran antara ekonomi kapitalis dan juga sosialis. Kemudian arti dari ilmu ekonomi itu sendiri yakni sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang segala sesuatu tindakan dan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Nah, perbedaannya dengan definisi ilmu ekonomi Islam yaitu terletak pada syariat, di mana ekonomi Islam yaitu sebuah cabang ilmu di mana mempelajari tentang segala sesuatu perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, namun dengan syariat Islam. Kemudian ada perbedaan antara ekonomi Islam, kemudian kapitalis, sosialis, di mana ekonomi Islam itu pengakuan kepemilikannya itu secara individu dan secara umum, secara nisbi. Nah, yang dimaksud secara nisbi yaitu semisal kita memiliki suatu barang, memang benar barang itu milik kita, namun sesungguhnya barang tersebut adalah juga milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana kita itu tidak memiliki hak untuk merusak, membakar dan lain sebagainya, karena secara harfiahnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ekonomi kapitalis yaitu pengakuannya secara pengakuan kepemilikannya itu secara individu dan bebas. Semisal kita memiliki kursi di rumah kita masing-masing. Nah, kita itu bebas, entah kita mau menjual kursi tersebut, entah kita mau membuang, membakar dan lain sebagainya. Sama halnya dengan sosialis, namun kepemilikannya itu diakui secara umum, tidak individu, seperti halnya jalan raya dan juga lain sebagainya. Kemudian sumber hukum dari ekonomi Islam itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama bersumber dari Al-Quran, kemudian As-Sunnah, dan yang ketiga ijma'. Kemudian sumber hukum yang keempat yaitu adalah qiyas. Dan dasar-dasar dari tauhid itu, dasar-dasar dari ilmu ekonomi itu sendiri yaitu pertama tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada as-siddiq dan amanah, di mana kita itu harus dapat dipercaya dan bisa bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga mengakui hak milik individu. Kemudian ada al-adalah, artinya adil, dan juga tawazun, adanya keseimbangan, dan ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian ada pun prinsip-prinsip dari ekonomi Islam itu sendiri, di mana ekonomi Islam itu harus terhindar dari 3 hal. Yang pertama maisir, artinya dalam suatu ekonomi Islam itu terhindar dari unsur maisir, di mana unsur itu harus terhindar dari segala sesuatu yang mengandung judi. Kemudian terhindar dari gharar, artinya tidak adanya tipu menipu. Kemudian yang ketiga yaitu riba, harus terhindar dari riba, baik itu riba nasih ataupun riba fadl. Kemudian karakteristik dari ekonomi Islam itu sendiri yaitu intinya dalam karakteristik ekonomi Islam itu sesuai dengan syariat Islam. Sekian tanggapan video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.